Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munu rusuh khutubatin nasuh salahil jasadi wa ruwa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulullah muhammadin abdillah wa ala amanalah wa ila suhibil musannif syekh badruddin ibnu jamaah wa ila jami'i masyayikhina al-ajilla wa usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim yamidin wa ala kulli man wa aslafuna sulihin bihaqqin nabi wa ali nabi wa bi wilayati ali wa bi jahiban alaihi wa bi zil fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mungkin kedepannya saya akan membaca pendek-pendek aja, maksudnya enggak durasi videonya enggak bakal panjang-panjang. Karena mengingat keterbatasan handphone ya, ini juga rekam pakai HP ini. Jadi memorinya benar-benar tidak memungkinkan. Ya, yang penting mengaji lah ya, dikit-dikit juga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-khamisu. Al-khamisu adapun yang kelima dari apa? Dari adabnya orang yang alim terhadap pelajarannya. Kemarin sebelumnya adab orang alim kepada dirinya sendiri. Ini sekarang pasal yang selanjutnya di mana adabnya seorang guru, adabnya seorang alim itu kepada pelajarannya sendiri. Idza apabila ta'addadat berbilang apa ad-durusu beberapa pelajaran, qaddama maka mendahulukan siapa alim, siapa guru, al-asyrafa akan yang mulia, al-asyrafa akan yang lebih mulia. Fal asyrafa maka yang lebih mulia lagi, wal ahamma dan akan yang lebih utama, fal ahamma dan akan yang lebih utama lagi, ya lebih utama atau lebih penting. Fayuqaddimu maka mendahulukan siapa alim tafsirul Qur'ani akan pelajaran tafsir Quran, tsummal hadisa kemudian pelajaran ilmu hadis, tsumma usuluddin kemudian pelajaran usuluddin, ilmu kalam, ilmu akidah itu usuluddin ya. Atau bisa juga usuluddin itu ilmu tauhid. Kemudian usul al-fiqhi, usul fiqih. Tsummal madhhaba kemudian ilmu tentang perbandingan madhab. Tsummal khilafah dan beberapa ikhtilaf, tsummal khilafah dan ilmu tentang beberapa perbedaan pendapat ulama. Awin nahwa atau ilmu nahwu, awil jadala atau ilmu debat. Wakana dan ada siapa ba'dul ulama'i sebagian ulama az-zuhadi yang zuhud, yakhtimu mengakhirkan siapa ba'dun ad-durusa akan beberapa pelajaran bidarsi raqaiqa dengan pelajaran yang lembut-lembut. Artinya pelajaran-pelajaran yang dapat menyentuh hati, sensitif, raqaiq. Yufidu yang dapat memberi faidah, yufidu yang memberikan faidah siapa alim bihi dengan darsun al-hadirina akan para ya hadirin ya. Al-hadirina akan orang-orang yang hadir. Tathhirul batini karena untuk mensucikan jiwa, mensucikan hati. Wa nahu dzalika dan seperti demikian. Ya, demikian maksudnya demikian bidar siraqaiq min idzatin dari nasihat, wariqatin dan kasih, kelembutan, wa zuhdin dan zuhud. Maksudnya tuh
darsi raqaiq, pelajaran-pelajaran yang sensitif, yang lembut-lembut itu mencakup daripada idhotin, nasihat, wariqotin, dan kasih sayang, wazuhdin, dan zuhud, mengajak manusia kembali kepada Allah, jangan tertipu dengan dunia, wasoberin, dan kesabaran. Fa'ingkana, maka jika ada siapa alim fi madrasatin, dalam suatu madrasah, waliwaqifiha, dan bagi waliwaqifiha, dan bagi waliwaqifiha, dan bagi yang mewakafkan madrasah, hanya ke madrasah ya, waliwaqifiha, dan bagi yang mewakafkan madrasah, fidurusi dalam beberapa pelajaran, lidurusi dalam beberapa pelajaran, apa asyartun, syarat, ittaba'a, mengikuti siapa alim, hu akan syarat. Oh, ini failnya salah tadi ya, kita ulangi. Jadi nanti kalau misalkan ada bacaan yang salah ya tolong dimaklumilah, karena saya juga manusia, pasti banyak yang salah ini, pasti dalam segala bacaan ya. Pelajaran saya dari awal sampai akhir, terutama mengenai pembacaan kitabnya, itu dimana ini jadi tarkib segala macam, itu mungkin banyak yang salah. Makanya kadang-kadang saya tulis revisi di komentar gitu. Wa ingkana, dan jika ada, nah failnya belum disebutin, failnya ntar di sana. Fi madrasatin, dalam suatu madrasah, waliwaqifiha, dan kepada orang yang mewakafkan madrasah, fidurusi, dalam beberapa pelajaran, apa syaratun, syarat, ittaba'ahu, ittaba'a, yang mengikuti siapa alimhu akan syarat, wala yukhillu akhon la yukhillu, wala yukhillu, dan tidak ini biar enak aja ngertiinnya ya, wala yukhillu, dan tidak mengganggu siapa alim, bima, dengan apa-apa, huwa, adapun ma, itu ahammu, lebih utama, lebih penting, ma, akan apa-apa, buniyat, yang telah dibangun, lahu, bagi ma, apa tilkal apa tilkal binyati, apa tilkal binyati, akan struktur tersebut, maksudnya struktur yang ada di madrasah ya. Wawukifat, dan diwakafkan apa, dan diwakafkan apa madrasah, li ajlihi, karena ma, hu-nya kembali ke ma, wayasilu, dan menyambungkan siapa alim, fidarzihi, dalam pelajarannya alim, ma, akan apa-apa, yang bagi, yang seharusnya, apa wasluhu, yang bagi seharusnya siapa alim, ma, akan apa-apa, yang bagi, yang seharusnya, apa wasluhu, sampainya alim, wayakifu, dan berhenti siapa alim, fi mawadi'il waqfi, di beberapa tempat pemberhentian, wa munqati'il kalami, dan menghentikan pembicaraan, dan menghentikan pembicaraan, wala yadhkuru, dan tidak menyebutkan siapa alim, syubhatan, akan perkara yang syubhat, fiddini, dalam agama, fidarsin, dalam suatu pelajaran,
wa yuakhiru dan mengakhirkan siapa alim al jawab akan jawaban anha dari syubhah ila darsin kepada pelajaran akhara yang lain. Bal akan tetapi yadhkuru menyebutkan siapa alim huma akan syubhat dan jawab jami'an halnya berbarengan au yada'uhuma au yada'u atau meninggalkan siapa alim huma akan dua-duanya, ya, akan syubhat dan jawab. Jami'an halnya berbarengan, wala yataqayyadu dan tidak berkaitan, wala yataqayyadu dan tidak mengaitkan siapa alim, wala yataqayyadu dan tidak mengaitkan siapa alim fi dzalika pada itu syubhah dan jawab. Fi dzalika pada itu pada itu syubhah. Maksudnya lebih ke ini, lebih ke perkara-perkara yang tadi, darsin akhar ya. Biar enak aja dah. Wala yataqayyadu dan tidak mengaitkan siapa alim fi dzalika pada perkara syubhat bimusannafin bimusannafin dengan suatu karya, bimusannafin dengan suatu karya, yalzamu yang seharusnya minhu, yalzamu yang seharusnya minhu dari itu, minhu dari dzalik, apa ta'khiru jawabi syubhati mengakhirkan jawaban perkara yang syubhat, apa ta'khiru jawabi syubhati mengakhirkan jawaban yang syubhat, anha dari syubhat, anha dari syubhat. 5 pada apa-apa fihi di dalam itu minal mafsadati dari melahirkan kerusakan, minal mafsadati dari melahirkan kerusakan. La siyama apalagi idza apabila kana ada apa darsu pelajaran yajma'u terkumpul apa dars al khawas akan orang-orang khawas, ya, para kiai, orang-orang khusus, wal awwama dan orang-orang umum, masyarakat umum. Wayan bagi dan seharusnya siapa alim an la yatila agar tidak memanjangkan siapa alim adar seakan pelajaran tatwilan karena panjangnya yumillu membosankan apa pelajaran, walau yuqassiru dan tidak memendekkan siapa alim hu akan pelajaran taksiron karena terlalu pendek, terlalu singkat. Yukhillu yang membuat kurang jelas apa pelajaran, yukhillu yang membuat kurang jelas apa pelajaran. Wa yurai dan memperhatikan siapa alim fi dzalika maslahatil hadirina pada kemaslahatan yang hadir, fil faidati dalam satu faidah, fitatwili pada fitatwili dalam hal memanjangkan waktu. Wala yabhasu dan tidak membahas siapa alim fi maqamin dalam suatu keadaan, aw yatakallamu dan tidak berbicara siapa alim ala faidatin atas suatu masalah ala faidatin atas suatu faidah illa kecuali fi maudi'i dzalika pada tempat itu, pada tempat yang sesuai, itunya itu kembali ke makom, fi maudi'i dzalika pada tempat makom tersebut. Fala yuqaddimu maka tidak mendahulukan siapa alimhu akan
Maqam alaihi atas tempat, alaihi atas maudi', alaihi atas tempat, wala yuakhiruhu wala yuakhiru dan tidak mengakhirkan siapa alimhu akan maqam anhu dari maudi' dari tempat, illa kecuali limaslahatin untuk kemaslahatan, limaslahatin untuk kemaslahatan. Tak tadi yang menuntut apa kemaslahatan, zalika akan itu keadaan, zalika akan itu keadaan, maksudnya itu keadaan di mana meletakkan sesuatu itu harus pada tempatnya. Nanti dijelasin lah. Wa turajjihu dan menguatkan apa maslahah hu akan zalika. Hu akan zalika. Ini sebenarnya saya jujur aja tadi ada yang ragu bacaannya. Jadi nanti kalau ada yang salah, alhamdulillah banget saya bersyukur kalau ada yang mau ngoreksi ya. Karena jujur pribadi dalam mengajarkan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakalim ini yang saya baca, ini saya belum pernah belajar ke siapapun. Saya belum pernah belajar ke siapapun, tapi saya mendengar sedikit-sedikit beberapa penjelasan daripada Ustadz Atiq Syarifuddin, orang Ciganjur. Jadi dulu waktu saya masih di Pondok Pesantren Al-Mawaddah, kisaran tahun 2015, saya nanya, Ustadz, ta'limul muta'allim ini kan mazhabnya Abu Hanifah. Kita kan di sini mazhabnya Syafi'i. Tapi kok kenapa kita pakai kitab adabnya Imam Abu Hanifah? Terbesit di kepala saya pertanyaan seperti itu. Dan memang untuk jawabannya, adab itu tidak melihat mazhab ya. Adab itu tidak melihat mazhab. Cuman mungkin ada beberapa perkara yang harus disesuaikan. Nah, oleh karena itu beliau ngasih tahu ada dalam mazhab Syafi'i itu kitab adab, yaitu yang paling rekomendasi itu adalah kitabnya Syekh Ibnu Jamaah, yaitu kitab ini, kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Nah, yang saya janggal lagi itu Mbah Hashim Asy'ari itu punya kitab lagi, Adabul Alim wal Muta'allim, itu isinya mirip, asli mirip ya. Saya belum menganalisis, tapi saya lihat mirip ini. Siapa yang ngikutin gitu ya kan? Wallahu a'lam lah. Saya belum menganalisis kitab beliau. Tapi isinya mirip kayak kitab ini, Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Dan kebetulan kitab yang kita baca ini adalah kitab mazhab Syafi'i. Jadi tidak akan berpengaruh walaupun kitab Tazkiratus Sami walaupun kitab Ta'limul Muta'allim itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu nggak ada pengaruhnya. Tapi mungkin setiap kitab adab yang ditulis di zamannya sampai sekarang itu pasti ada yang terbuang, terpakai. Jadi ada nasikh mansuhnya juga itu. Ya. Tidak semua yang ada di kitab Ta'limul Muta'allim itu mutlak diamalkan, tidak bisa. Karena zaman berubah. Sama halnya seperti ini. Dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim juga ini plek-ketiplek nggak bisa langsung diamalkan semua, enggak. Harus beberapa ada yang direvisi. Artinya apa? Artinya seorang ulama dia harus cerdas dalam mengambil keputusan, mengambil fatwa. Ini kan tekstual nih, tekstual. Ini teks yang ada di sini, kita jangan ngikutin bener-bener yang ada di sini. Emang di zamannya teks ini relevan, tapi di zaman sekarang itu udah tidak. Ya, maksudnya udah tidak itu nggak semuanya. Harus ada yang direvisi. Nanti saya kasih contoh nih di sini ya. Jadi adab yang kelima, adab seorang yang berilmu kepada pelajarannya itu idza ta'addatil durus qaddamal asyraf wal aham fal aham. Titik sampai situ.
poinnya, ini langsung saya sebutin poinnya sebelum saya jelaskan panjang ya. Poinnya adalah adab yang kelima, di mana adab seorang guru, seorang yang berilmu kepada pelajaran yang mau dia ajarkan gitu. Nah, dari semua pelajaran-pelajaran yang ada, mungkin ini ada guru multi talenta ya. Nah, apa nih yang harus dikedepankan dulu? Nah, adab yang kelima di sini dikatakan beberapa pelajaran yang mulia, yang lebih mulia diutamakan. Jadi pelajaran semuanya mulia, tapi yang lebih mulia diutamakan. Terus pelajaran semua penting, tapi yang lebih penting diutamakan. Artinya apa? Artinya cari pelajaran yang paling penting, cari pelajaran yang paling mulia, ajarkan lebih awal. Misalkan dalam suatu majelis itu ada 3 pelajaran, fikih, usul fikih, hadis. Nah, cari di antara 3 pelajaran mulia ini, mana yang paling mulia dan mana yang paling dibutuhkan. Bahasanya begitu, mana yang dibutuhkan. Nah, pada zamannya Syekh Ibnu Jama'ah, wa yuqaddimu tafsirul Qur'an, thumma al-hadis, thumma usuluddin, thumma usuluddin, thumma usulul fiqh, thumma al-madhhab, thumma al-khilaf, awil nahw, awil jadal. Nah, pada zaman Syekh Ibnu Jama'ah, yang utama itu adalah pelajaran tafsir Quran. Ya, karena kan urutannya kan Quran, tafsir Quran, hadis, seperti Sahih Bukhari, ya gitu. Urutan-urutannya tuh kan. Nah, urutannya kan tafsir Quran kalau di sini ya. Kemudian ilmu hadis, disambung ilmu akidah atau ilmu kalam, usuluddin, disambung lagi usul fikih. Fikih nggak masuk, fikih nggak masuk. Kenapa fikih nggak masuk? Fikih itu dzunun, ya. Fikih itu dugaan. Pertama, fikih itu hasil daripada usul fikih. Fikih juga dzunun, dugaan. Jadi kalau dugaan jangan ngotot, ya, jangan ngotot. Ada orang nanya ke saya tentang fikih. Saya jawab A, B, C. Dia jawab BCA misalkan. Ngotot dia, ya saya bilang, ya udah masing-masing aja lah. Orang kita juga sama-sama ngikutin ulama. Ya, jadi fikih itu dugaan. Kalau dugaan ya jangan ngotot. Jangan kita lihat orang megang anjing terus, ih najis lu. Kata siapa di Mekah biasa aja, ya kan? Agak Maliki. Jadi fikih juga hasil, dan hasil itu tidak selamanya dapat dipertahankan. Zaman berubah, hasil pun akan berubah. Ya. Dulu orang nyari rezeki offline ya, harus pergi ke Tanah Abang buat beli baju segala macam. Sekarang bisa online, ya, bisa online. Akhirnya fikih pun berubah. Makanya dikatakan, kata Kiai Mustafa Bisri, fikih itu peradaban, nggak mutlak dia. Nah, makanya di sini fikih itu tidak termasuk ilmu-ilmu yang disebutkan di sini. Malah yang disebutkan itu adalah usul fikih, karena usul fikih inilah pabriknya gitu, pabriknya hukum. Sebelum lahirnya fikih, usul fikih. Jadi urutan-urutannya begitu toh, ya. Jadi adab orang yang mengajar itu ajarkan dulu yang paling dibutuhkan dan paling mulia. Karena semua pelajaran mulia, cari yang paling mulia, cari yang paling dibutuhkan. Nah, di sini dituliskan tafsir Quran yang pertama, disusul hadis, disusul usuluddin, disusul usul fikih, disusul tentang perbandingan mazhab, tentang khilafiyah, tentang nahwu, tentang jadal. Coba, nahwu terakhir di sini. Ya kan saya bilang tadi, kalau kita tekstual ngikutin beginian, kita bisa nyalahin orang. Ya. Jadi orang itu jangan tekstual, tapi harus kontekstual, harus cerdas. Lihat di Indonesia sekarang. Kalau kita masuk pesantren, pelajaran pertama yang diajarkan apa? Nahwu, sorof, fikih. Ya kan? Nahwu yang dimana di sini diurutkan terakhir, malah duluan di Indonesia diajarkan ya. Nahwu, sorof, fikih, usul fikih. Malah seringnya di beberapa pesantren itu ngaji fikih dulu baru usul fikih. Ya sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan ya, karena emang bukan cara berpikir ini masuknya.
Masuknya kesesuaian pemahaman di Indonesia. Ini kan kenapa diurutkannya tafsir Quran dulu? Kenapa diurutkannya tafsir Quran, kemudian hadis, kemudian usuluddin? Karena orang-orang di daerah tersebut bahasa Arab udah seperti bahasa kita Indonesia biasanya gitu. Ya. Dan mungkin juga nahwu yang di sini adalah bukan nahwu tingkat jurmiyah, tapi nahwu tingkat tasnif, ya. Nahwu tingkat mengarang, makanya ditaruh di bagian akhir gitu, urutannya. Apalagi nanti, ya udahlah banyak lah pokoknya. Intinya yang kelima itu, guru kalau ngajar cari dulu yang mana yang dibutuhkan. Di Indonesia dibutuhkan apa sih kalau pertama kali ingin mempelajari ilmu agama? Ya nahwu sorof, mau nggak mau gitu. Ya, bukan ujug-ujug langsung tafsir Quran, bukan, karena kita nggak bisa bahasa Arab, simpelnya begitu aja. Walaupun di sini diurutkan kata Syekh Ibnu Jamaah, tafsir Quran didahulukan, kemudian hadis, kemudian usuluddin, kemudian usul fikih, itu nggak bisa, ini nggak bisa, malah ngejomplang kebalik kalau di Indonesia. Nahwu sorof dulu, baru fikih, fikih, usul fikih kadang-kadang. Ya, gitulah kurang lebih. Wa kana ba'dul ulama'i zuhadiyah yahtamu, yahtamu apa yahtimu tadi saya baca ya. Yahtamu. Wa kana ba'dul ulama'i zuhadi yahtamu durus bidarsi raqa'iq. Raqa'iq. Yufidu bihil hadirin tadhiral batin. Di semua mata pelajaran, ya, di semua pelajaran-pelajaran yang ada, tasawuf itu dikatakan natijah, ya, buah. Artinya apa? Kita kalau belajar jangan langsung ke tasawuf. Ya. Belajar tasawuf itu pelajaran natijah, hasil buah. Nanti di akhir belajar tasawufnya. Ada ulama yang bilang kayak gitu. Nah, oleh karena itu, pelajaran apapun, usul fikih, ilmu kalam, tauhid, segala macam, itu biasanya ulama di majelis taklim yang besar, itu di akhirnya itu dikasih siraman ruhani berupa ilmu tasawuf. Kan? Ini kalau pakai contoh panjang sih, tapi simpelnya aja begini. Simpelnya aja begini. Oh, kalian ini jangan maksiat ya. Maksiat itu dosa, dosanya nanti masuk neraka. Kayak gitu kan misalkan. Terus juga lagi ngejelasin sholat. Ini kalau sholat sekian rakaat pahalanya segini, 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 segini. Makanya nih makanya sholat tahajud nanti derajatnya tinggi di sisi Allah, begini, begini, begini. Dan nanti di akhir mau selesai pelajaran nih. Nah, ulama-ulama zuhud itu biasanya ulama-ulama yang zuhud nih ya. Nggak semua ulama, tapi ulama-ulama yang zuhud itu biasanya begini. Ya, terlepas hukum fikih apapun, itu semuanya buatan manusia. Yang penting hubungan kita kepada Allah. Nah, kayak gitu nanti di akhir-akhirnya. Atau lagi kenceng-kencengnya pelajaran, di akhir-akhir tuh dikasih nasihat. Ya, walaupun kita ini melihat saudara kita bermaksiat, ya kita jangan bilang dia kafir, jangan beliau ente berdosa segala macam, jangan. Dia juga manusia, manusia juga tempatnya kesalahan. Pokoknya di akhir-akhir itu diberi nasihat-nasihat, ya, diberi wejangan-wejangan tentang sabar segala macam. Jadi ulama-ulama zuhud itu biasanya mengakhirkan majelisnya dengan beberapa nasihat, kalam-kalam sufi gitu. Nanti ini ada pelajaran lagi nih. Walaupun nanti tasawuf itu natijah, ilmu buah ya, ilmu akhir, tapi tasawuf itu harus dikerjakan karena harus diajarkan dari awal-awal. Nanti itu ada beberapa rincian lagi. Karena hukum mempelajari ilmu tasawuf itu fardu ain ya, wajib bagi diri sendiri. Sedangkan fikih itu fardu kifayah.
Wa ingkana maka jika ada udah di artinya. Wa ingkana fi madrasatin liwaqifiha fid durus syartun ittaba'ah. Wala yakhillu bima huwa ahammu ma buniyat lahu tilkal binyah wa wukifat li ajli. Simpelnya aja ini ya. Ada madrasah atau majelis taklim. Di madrasah atau majelis taklim itu tanahnya atau bangunannya itu hasil daripada wakaf. Ya, hasil daripada wakaf. Nah, yang mewakafkan ini ngasih apa namanya? Ngasih saran, ngasih wasiat kepada yang menerima wakaf. Nanti kalau di sini nih, bikin pesantren, minta tolong ya bacain Fatihah sekali buat saya gitu. Nah, akhirnya yang menerima wakaf ini itu diharuskan sebelum mengajar dia baca Fatihah buat yang mewakafkan. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ketika ada di suatu madrasah, di madrasah itu pelajarannya itu emang pelajaran pertama itu ya ilmu debat, kedua ilmu fikih, ketiga baru ilmu nahwu. Ini kan emang gak berurutan nih, gak sesuai yang tadi di awal. Ya udah ngikutin aja nggak apa-apa, ngikutin sistem. Jangan kita masuk ke suatu lembaga terus kita bilang, wah ini nggak bisa nih, ini harus ngaji nahwu dulu, wah nggak bisa nih, ini harus ngaji tafsir dulu, nggak bisa. Nggak kayak gitu juga. Jadi kita harus mengikuti tempat ya, mengikuti tempat. Namanya tempat orang ya kita harus ngikutin gitu. Jadi di sini jadi gayanya Syekh Ibnu Jamaah ya. Syekh Ibnu Jamaah itu ngasih lurus. Nanti ketika ada masalah gimana? Nah, ini dikasih tahu kata beliau. Nah, tadi kan kata beliau kita itu guru-guru itu, para alim ulama itu kalau ngajar itu ajarin yang dibutuhkan dulu ya. Yang lebih penting dulu diajarin. Nah, ketika di suatu madrasah yang dimana madrasah itu hasil wakaf atau punya orang lain segala macam, ternyata di dalam madrasah tersebut pelajaran-pelajarannya itu malah mendahulukan yang lain gitu. Kayak misalkan di situ fikih dulu ngajinya, baru nahwu, kemudian hadis. Nah, mau nggak mau karena kita ngajar di situ, ya kita harus ikutin itu. Jangan kita datang ke situ terus nyala-nyalahin, ini nggak bener nih, ini yang bener begini, ini yang bener begini. Enggak begitu. Namanya tempat orang, kita harus hormati, ya. Kita harus hormati. Sebenarnya ini agak risih juga nih kalau begini nih. Tapi nanti solusinya kalau emang pengen diperbaiki, ya bicaranya di belakang layar gitu, atau dalam musyawarah segala macam. Ngomong ke pimpinan instansinya, ini harusnya belajar ini dulu, santri harus belajar ini dulu. Ini kejadian-kejadian begini sering terjadi di pesantren saya. Di pesantren saya itu dari dulu tuh udah ada bacaan sebelum dan sesudah belajar. Tiba-tiba datang ada Ustadz A datang, berubah lagi. Jadi doa sebelum belajar tuh tiba-tiba dirubah. Beberapa tahun kemudian datang Ustadz B, diubah lagi. Kayak gitu sebenarnya kurang baik ya. Kayak gitu sebenarnya kurang baik, dan harus ada musyawarah dulu kepada para pimpinan segala macam untuk merubah sistem. Wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu wa yaqifu fi mawadi'il waqfi wa muqati'il kalam. Apa yang seharusnya tidak disampaikan dalam majelis, jangan disampaikan. Ketika ngajar, tiba-tiba dia curhat, ya, tiba-tiba seorang guru ini curhat. Mending curhatnya ini ada faidahnya, nggak ada faidahnya. Nggak usah disampaikan, udah ya. Dan apa yang perlu disampaikan, sampaikan. Misalkan dalam pelajaran fikih, kebetulan banget nih, pas pelajaran fikih itu berlangsung, ada kejadian gitu kan. Entah orang lagi apa, entah berita yang beredar seperti apa. Nah itu kayak gitu boleh disampaikan oleh seorang guru. Wa yaqifu fi mawadi'il waqfi. Jangan bicara tidak sesuai tempatnya.
Artinya, nih guru ini harus punya rem, ya. Harus punya rem dalam mengajar. Jangan keceplosan. Kalau keceplosan nanti lahirnya gombal. Kalau gombal, wibawa ilmu turun. Jadi emang harus jaga-jaga mulut juga nih. Wa munqati'il kalam. Sama halnya jika seorang guru ini menemukan dalam suatu pelajaran ini pelajaran yang syubhat, ya udah hentikan, jangan dilanjutkan, jangan. Nanti di bawahnya ada penjelasan lagi tuh. Intinya ini kitab yang saya baca sama kitab yang saya tampilkan di layar itu agak sedikit berbeda ya, karena beda cetakan. Apa yang harus disampaikan ketika itu penting, sampaikan. Jika tidak penting, stop, hentikan, jangan dilanjutkan. Apalagi lagi pengajaran begini, misalkan ya, ada murid yang nanya, Ustadz punya pacar enggak Ustadz? Wah, itu jangan dijawab. Diam, udah guru diam. Itu nggak penting. Ya. Tapi sekiranya ada manfaatnya, ya silahkan dijawab. Kayak gitu. Wa munqati'il kalam, atau ada pembicaraan yang tidak pantas, mau nggak mau harus hentikan gitu. Wala yadhkuru syubhatan fid din fi darsin wa yuakhirul jawab anha ila darsin akhar bal yadhkuruhuma jami'an aw yad'uhuma jami'an. Jangan menyebutkan perkara yang syubhat. Guru ketika ngajar jangan menyebutkan perkara yang syubhat. Apalagi ketika perkara syubhat itu diterangkan kepada jamaah, dia tidak mengasih tahu solusinya, dia nggak ngasih tahu jawabannya. Misalkan mau akhir-akhir nih, hari pelajaran, habis ngaji tauhid misalkan ya, sifat Allah itu ada 20, bla 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 segala macam. Di akhir-akhir guru itu bilang begini, coba deh kalian pikirin, Allah itu sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak sih? Kalau ada, adanya di mana? Ayo, gimana tuh? Udah ya, mungkin sekian pengajian dari saya. Kita lanjut tahun depan. Allahumma muwaffiq. Nah, itu kayak gitu, perkara syubhat disampaikan, tapi nggak dikasih jawaban, itu nggak boleh. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi ketika jamaah pulang, mereka berpikir di jalan. Bukannya mereka selesai dapat ilmu, tapi mereka dapat keraguan. Iya ya, tadi benar ya kata Ustaz ya, Allah itu di mana ya? Udah ntar ngajinya nunggu 1 tahun lagi. Ya, jadi emang perkara syubhat yang bikin orang bingung itu jangan disampaikan. Boleh disampaikan, boleh, langsung dijawab agar keraguan itu dipatahkan, gitu. Apalagi yang hadir di sini kan dikatakan, apalagi yang hadir itu ada orang awam, ya. Apalagi yang hadir ada campuran gitu, ada kiai, ada tukang cilok segala macem. Orang yang belum pernah belajar agama mikir dia, lah iya ya, jangan-jangan selama ini agama Islam ini salah. Bener juga kata Ustaz tadi, kan? Jadi begitu, bahaya jadinya. Ya, jadi nggak boleh menceritakan atau mengajarkan, memberitahu ke jamaah perkara yang syubhat. Kecuali perkara yang syubhat itu langsung difatahkan, langsung dikasih jawaban. Ya, perkara yang syubhat itu perkara yang mengandung keraguan. Kayak misalkan tadi saya katakan, coba deh jamaah pikirin, emang ada Allah itu? Kalau ada Allah itu di mana? Apa jangan-jangan selama ini kita salah bertuhan? Apa jangan-jangan agama Islam yang kita anut ini ternyata tidak benar, ya kan? Kayak gitu. Itu nggak boleh perkara syubhat begitu ya, nggak boleh. Kecuali setelah ngasih statement seperti itu, ngasih penjelasan seperti itu, si guru ini langsung terangin, oh enggak, ternyata Allah itu ada. Ya, Allah itu ada, kitanya aja yang terhijab, bla 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 segala macam. Allah itu dekat, ya. Saking dekatnya kita nggak bisa lihat. Contohnya gimana, Ustaz? Nih, ini tangan sama mata saya jauh atau enggak? Jauh. Kalau deket kelihatan nggak? Enggak. Nah, misalkan dikasih analogi seperti itu, ya nggak apa-apa. Yang penting dapat mematahkan syubhat, baru majelis ditutup. Ya.
Yang penting dapat mematahkan syubhat, baru majelis ditutup. Wala yataqayyadu fi dzalika bi musannafin yalzamu minhu ta'khirul jawabi syubhah an halima fihi minal mafsadah. La siyama idza kana ad-dars yajma'ul khawas wal awam. Tadi saya udah jelaskan di awal ini. Karena ketika perkara yang syubhat ini dijelaskan tanpa dikasih solusi, mereka pulang membawa keraguan. Akhirnya majelis taklim yang harusnya manfaatnya banyak jadi mudorotnya banyak gitu. Wa yambaghi ayutila darsa tatwilan yumil wa la yuqassiruhu taksiran yukhil. Nah, kalau ngajar juga jangan lama-lama. Ini guru-guru nih kadang-kadang lama, udah lama isinya bertele-tele cerita semua lagi. Ya. Pengajian yang bagus bagaimana sih? Pengajian yang bagus itu adalah pengajian yang isinya daging semua. Tapi kayak gitu susah ya, jarang itu. Jarang nemuin. Jadi kalau guru-guru ini yang ngajar itu jangan lama-lama. Kenapa? Nggak boleh lama-lama. Yumil. Kata Syekh Ibu Jamaah, nanti jamaahnya bosan. Kalau jamaahnya bosan, besok-besok mikir mereka, udahlah, jangan ngaji sama Ustadz Anu lagi, lama banget ya kalau ngaji. Wala yuqassirhu taksiran yukhil, atau jangan terlalu singkat. Ngajar singkat banget, saking singkatnya, tadi ngaji apaan ya? Jamaahnya bilang gitu, tadi ngaji apaan ya? Makanya ini saya cerita sedikit nih. Saya punya guru namanya Kiai Riyadul Badi. Itu beliau itu kan dosen, ngajar itu 1 jam ya. Dosen itu dikasih waktu ngajar 1 jam. Beliau masuk lebih dulu. Misalkan pelajaran itu masuk jam 8 ya. Tapi beliau masuk setengah 8. Nah itu nanti setengah 9 itu berhenti. Mau nggak mau selesai, nggak selesai setengah 9 berhenti. Atau beliau datang telat. Yang harusnya dalam jam 8 beliau berangkat jam 8 lebih, setengah 9 misalkan ya. Nah, beliau juga kalau masuknya setengah 9 itu berhentinya jam setengah 10. Jadi benar-benar waktu. Jadi kita nih tahu nih, 10 menit lagi berhenti nih. Jadi kita masih semangat. Tapi kalau guru yang nggak konsisten dengan waktu, ini selesainya kapan? Udah 1 jam lagi, gatel banget gue nih. Ke kamar mandi lagi, nanggung banget. Kayak gitu kan. Ngaruh ini ya, ngaruh ya. Ngaruh banget ini. Jadi guru juga harus lihat-lihat nih. Kalau misalkan di suatu lembaga instansi pesantren, santrinya ini habis roan gitu. Mau nggak mau malamnya harus ngaji. Ngaji lah sama kiainya, sama gurunya. Gurunya tahu mereka habis roan, ya jangan lama-lama, kasihan. Mereka pengen istirahat, kayak gitu ya. Kayak gitu. Kecuali mereka emang semangat banget ngaji-ngajinya gitu. Ya udah. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau lihat ya pada ngantuk nih, ya udah selesai gitu. Wa yura'i fi dzalika maslahatil hadirin fil faidah fit tatwir. Nah ya, jadi melihat kemaslahatan yang hadir, ya, melihat kemaslahatan yang hadir. Kalau yang hadir dilihat kayaknya semangat banget nih, ya udah gas, lama juga gas gitu. Wala yabhasu fi maqamin aw yatakallamu ala faidatin illa fi mawdi'i dzalika fala yuqaddimu alaihi wa la yu'akhiru anhu illa limaslahatin taqtadi dzalika wa turajjihuhu. Dalam mengajar ada nih pelajaran yang seharusnya dibahasnya nanti beberapa minggu ke depan, ya udah jangan dibahas, tahan dulu, tahan. Jadi jangan mengedepankan pelajaran yang belum dibahas dan jangan mengakhirkan pelajaran yang harus dibahas gitu. Ketika misalkan kita di majelis ini kita bahas tentang fikih sholat, ya udah jangan tiba-tiba nanti diselipin fikih jihad gitu, jangan diselipin, udah fokus aja fikih sholat. Atau yang seharusnya ini fikih sholat, tiba-tiba diajarin fikih jihad gitu. Udah nantilah fikih sholat mah belakangan kita ngaji fikih jihad itu, nggak bisa kayak gitu. Harus terstruktur, harus terstruktur.
kecuali mengandung maslahat nih di akhirnya, kecuali mengandung maslahat. Contohnya begini nih, ini saya contoh pribadi aja nih. Saya ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah, itu kalau masuk ke hikmah kedua, itu nanti kita mengalami suatu kejanggalan, kebingungan. Ya, dalam beberapa penjelasan kitab Hikam, hikmah yang kedua itu bikin bingung. Saya sebutkan poinnya ya. Jadi poinnya itu ketika orang yang ditakdirkan sama Allah, enggak, bukan begitu. Ketika orang yang fokus beribadah, ngaji, tapi dalam hatinya ingin bekerja, ingin nyari uang, bisnis. Nah, itu termasuk syahwat. Itu termasuk syahwat yang inhitot. Nah, kemudian ada nih orang-orang yang kerja, pembisnis, influencer, dalam hatinya pengen banget nih mondok, gitu kan. Pengen banget nih mondok. Nah, baru keinginan seperti itu udah masuk syahwat khafi. Lah, jadinya serba salah. Yang ini ibadah dalam hati terbesit, yang ini ditakdirin buat akhirat terbesit di hati pengen dunia, salah. Yang udah terjun di dunia terbesit pengen akhirat, salah. Nah, akhirnya guru kami ngambil pelajaran yang terdepan. Nah, nanti di hikmah ke 40 berapa gitu, nanti tuh ada jawabannya tuh. Jawaban poin nomor 2, ya, jawaban atau kejanggalan poin nomor 2 itu ada di 47 atau 37 gitu. Ya, tapi itu cuma sebagai contoh aja. Wallahu a'lam bishawab.